Kupang melawan Belanda kan. Halo semuanya, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nanti kak, ding ding ding. Jatuhnya cucu. Cucu. Nah ini ibu istrinya Datuk. Kalau istri Ponaan, ponaan. ini ponaan. Ini ponaan, ini anak, itu Ya. anaknya, anak ibu, anak ibu. Ah, Ini cucu saya nih, cucu anak dia nih, cucu anak buah. iya iya. Dia kalau di adat tuh, bang, Cucu anak buah, cucu saya nih. kalau di adat, jadi misalnya kalau di adat ini kan orang manggil abang tuh Datuk. Itu. Kalau manggil ibunya, Nyai. Nyai. Ya. Sekarang kita berkunjung ke rumah Datuk Raden Sulaiman. Datuk Raden Sulaiman adalah Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, guys, kita mau tahu tentang sejarah Pangeran Joyo Adikusumo. Nah, makanya kita sekarang malam ini kita berkunjung sebelum besok pagi kita melihat langsung makam Pangeran Joyo Adikusumo. Tuh, ini kan kita mau tahu nih ya sejarah tentang Pangeran Joyo Adikusumo. Nah, yang kita mau tanya pertama itu siapa sebenarnya Pangeran Joyo Adikusumo ini? Baiklah, saya akan menerangkan siapa sebenarnya Pangeran Joyo Adikusumo. Pangeran Joyo Adikusumo ialah anak dari Sultan Muhammad Fakhruddin atau disebut juga dengan Sultan Sarifuddin alias Sultan Keramat. Sultan Keramat. Juga bapaknya juga yang diberi gelar ataupun bernama Sultan Mahmud Fakhruddin. Ibunya bernama Sarifah Maryam, sukunya Syekh Papadol. Lebih kurang tahun 1800 sudah menduduki di Kesultanan Jambi. Sultan Muhammad Fakhruddin mempunyai anak 9 orang. Yang pertama Pangeran Adituo. Yang kedua Ratu Mas Tanjung. Yang ketiga Ratu Mas Siti Intan. Keempat Sultan Hamzah Diponingrat. Sultan Ahmad Zainuddin Sultan Buling. Ratu Mas Sumoningrat. Ratu Mas Nunin. Yang ke-8 Ratu Mas Lulu. Dan yang ke-9 adalah Sultan Taha Saifuddin. Jadi Pangeran Joyo Adikusumo itu disebut juga dengan Pangeran Adituo. Pangeran Adituo atau yang bergelar dengan Pangeran Joyo Adikusumo. Pangeran Joyo Adikusumo mempunyai anak yaitu Pangeran Kusen. Nah, jadi itu Pangeran Kusen punya anak lagi, punya anak yaitu 4 orang. Yang pertama Raden Matair. Nah itu Raden Matair itu anak Raden Pangeran Kusen. Itu salah satu Pejuang Jambi yang berdomisili di Muara Tembesi, khususnya di Desa Rambutan Masa. Jadi adik dari Raden Matair itu ialah Raden Usman, Raden Ahmad, kemudian Ratu Mas Khalijah. Raden Matahir lagi itu mempunyai anak 6 orang. Satu Raden Usman, kedua Raden Abdurrahman, ketiga Raden Hamzah, keempat Raden Kusen, kelima Raden Saleh, keenam Ratu Mas Kusumo Wilis. Jadi orang dulu tuh kalau dibuat nama kaki kan ada tadi kan namanya Raden Hamzah, kaki anaknya ada lagi di situ tadi ada Raden Kusen, jadi cucunya kaki dibuat nama Kusen. Lalu datuknya Pangeran Kusen, cucunya Raden Kusen, ayam macam itulah. Jadi Raden Hamzah punya anak Ratu Mas Nurhayati, Ratu Mas Zaitun, Ratu Mas Raden Hasim, Raden Muhammad Hasim,
Ratu Mas Rahmawati, Ratu Mas Aminah, dan Ratu Mas Kusuma Wilis. Nah, tadi kan ada Kusuma Wilis lagi kan? Di situ lagi anak buahnya kok lagi, anak buahnya Ratu Mawilis kok lagi, anak Raden Hamzah kok ada pula lagi ngambil nama bibinya. Macam itu kalau orang dulu. Ceritanya itu kan panjang sekali. Iya, panjang sekali. Nah, yang kita sekarang mau angkat cerita yang kita benar-benar mau tanya ke Datuk ini tentang Pangeran Jaya Adikusumo. Nah, Pangeran Jaya Adikusumo ini tadi udah silsilahnya udah diceritakan sama Datuk Raden. Nah, sekarang ini kita mau tahu kenapa apa Pangeran Jaya Adikusumo ini bisa sampai ke desa Rambutan Masam. Kalau dia berdomisili di Rambutan Masam itu makanya disebut dengan Pedak. Pedak itu singkatan dari P itu pangeran, P pangeran, D itu di Joyo Adikusumo. Nah, itu pangeran Joyo Adikusumo. Jadi Pedak. Itu sekarang dijadikan nama Pedak. Pedak. Itu jadi dusun Pedak. Dusun Pedak. Ada juga sekarang kok namanya Dusun Pedak Jayo. Iya, Pedak Jayo. Itulah. Maka Pedak Jayo itu ngambil nama Datuk Pangeran Jayo Adikusumo. Karena dia berada di Rambutan Masam, dia itu membantu, dia mempunyai membantu adiknya itu Taha Saifuddin yang berjuang melawan Belanda. Jadi seorang pejuang. Iya, pejuang. Anaknya Sultan Muhammad Fahrudin itu pejuang. Yang itu pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang terkenal pahlawan nasional itu cuma Sultan Taha adiknya, karena dia memimpin Jambi. Nah, jadi kerajaan Jambi. Cuman dia ini kan sebagai, kalau di dalam kerajaan itu kan ada penasehat raja. Makanya ada kaitan, kalau itu berkaitan juga dengan itu tadi yang dikatakan Keramat Johor. Nah, itu makanya dia berada di Rambutan Masam karena Keramat Johor itu kan lebih tua daripada yang Adijaya Kusumo nih, karena gitu, karena ada saudaranya yang di Malaysia tinggalnya di Johor. Nah, sebenarnya apa Pangeran Jaya Adikusumo ini itu asli, benar-benar aslinya itu dari mana tuh? Aslinya ya dari Jambi lah, asli Jambi. Asli Jambi. Iya, keturunan dari Datuk Paduka Bahalo. Datuk Paduka Bahalo, kemudian orang kayu hitam, pedulur lagi kayu gemuk, kayu pingai, kayu pedataran, itu turun temurun. Nah, itulah sampai ke Sultan Muhammad Fahrudin. Jadi apa Pangeran Jaya Adikusumo ini sebenarnya seperti seorang raja waktu di Rambutan Masam, atau cuma sebagai seorang pejuang kemerdekaan melawan penjajahan zaman dulu itu apa? Sebenarnya kalau yang sepengetahuan saya dari orang-orang tua dulu, yang sebagai pejuang yang melawan Belanda itu yang terkenal itu Sultan Taha Saifuddin, kemudian Raden Matahir. Nah, kalau yang namanya Pangeran Adi Tuwo itu ya itu kan dulunya yang dia tetap membantu itu. Cuman namanya itu ya dia mimpin pasukan juga, itu mimpin pasukan sebagai pangeran perang. Nah, ya itulah tadi bersama-sama dengan Raden Usman tadi, dia membunuh Belanda di ujung Tanjung Penyaringan itu, menenggelamkan kapal Belanda di ujung Tanjung Penyaringan itu. Nah, maka kalau kita ceritakan panjang ceritanya, ngapa berkaitan dengan Tanjung Penyaringan, Rambutan Masam, Pasar Moro Tembesi, sampai ke Olak Sungai Baung itu, sampai ke sana itu sejarah dia nih. Jadi sekarang turunan dari Pangeran Jaya Adikusumo ini di Rambutan Masam sendiri itu banyak? Masih ada. Masih ada. Terutama yang tinggal di Pedak itu Raden Usman yang itu sekarang tuh masih ada tuh, seperti yang di pulau itu ya Raden Toyib itu Raden Tayyib. Nah, itu keturunan dari situ. Raden Suud
Nah, itu keturunan dari situ. Dan juga di kilometer 6 itu masih ada juga keturunan dari situ. Nah, keturunan dari situ. Termasuklah kami kok keturunan dari situ semua kan. Nah, jadi keturunan Pangeran Adikusumo itu ya tadi berdomisilinya di Rambutan Masam, di Pasar Maroto Besi, Tanjung Penyaringan. Nah, itu. Jadi sekarang itu tuh kalau misalnya masyarakat atau orang-orang yang ingin berwisata ke Rambutan Masam, pengen lihat sejarah tentang Pangeran Joyo Adikusumo atau Kedah, ada nggak tuh kira-kira tempatnya seperti makamnya yang dikeramatkan atau rumah peninggalannya yang awalnya tuh? Sudah ada. Itu dulu kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu ini kan ada cucunya yang bernama Ratu Mas Nina yang di Jambi itu kan. Itu sudah di bagus ini, sudah di betoninya gitu kan, sudah diurus lah oleh cucu. Karena dia yang paling dekat itu Ratu Mas Nina itu paling dekat itu ya. Karena Ratu Mas Nina itu kan kalau tidak salah itu anak dari Raden Hamzah kalau tidak salah. Nah, cucunya dari Raden Hamzah. Nah, berarti cicitnya dari cucunya dari Raden Kusen, cicitnya dari Pangeran Adi Duwodo. Dia itu yang masih dekatnya. Kalau misalnya ini Datu Raden Sulaiman ini kan salah satu turunan dari Pangeran Joyo Adikusumo. Nah, sejarahnya sampai sekarang itu sebenarnya Datuk ini ada tak lagi sejarah ini nak diturunkan ke anak-anak yang lebih muda lagi? Iya, insya kalau memang apa kan memang nak diturunkan kepada anak itu. Karena gini Pangeran Joyo Adikusumo itu masih berkaitan dengan Pangeran Singkawang. Kami ini dari keturunan dari Pangeran Singkawang, cuman orang ini kan masih ada hubungan itu, talian darah. Karena orang dulu di zaman dulu itu kalau dia pernikahan itu dia tidak ngambil orang lain, dia harus ngambil satu suku dari Raden ke Raden, maka dia ada putus dia ada sampai hilang Radennya lagi. Misalnya buyut saya kan, nah, buyut saya Raden Muhammad Saman kan, dia jadi sepupu kayak gitu terus dah. Buyut saya kayak ke atas itu Pangeran Tayyib. Jadi apa sekarang tuh harapan Datuk nih terhadap apa generasi muda sekarang nih yang dibawa-bawa gitu ini kan banyak tuh. Iya. Nah, bagaimana melestarikan apa sejarah dari Pangeran Joyo Adikusumo? Kalau harapan saya untuk kedepannya saya kepengen mengajak anak muda-muda kok untuk mengenali ya dari mana asal usulnya itu tadi kan, kemudian kita mengenali sejarah orang tua dulu, makam orang tua kita dulu di mana tempatnya, kemudian turunnya dari mana, itu harus diketahui lah anak-anak muda kita, khususnya di Kecamatan Batam Siko kan. Itu saya kepengen tuh di Kecamatan Batam Siko jadi negeri wisata. Nah, jadi supaya Karena banyak sejarah tentang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Ini berasal dari Kecamatan Muara Gembesi. Jadi bagi masyarakat yang atau kawan-kawan yang melihat channel YouTube ini, kalau ada yang punya keinginan atau berniat untuk berkunjung ke Kecamatan Muara Gembesi, terutama mempelajari sejarah mulai dari Desa Rambutan Masam, bisa langsung ketemu dengan Datuk Raden Sulaiman sebagai Ketua Adat Kecamatan Muara Gembesi. Nah, Raden ini kebetulan kita ini dekat dari tempat saya, jadi kita berkunjung sini. Kebetulan ini alamat Bang Raden ini ada di kilometer 6 Kecamatan Muara Gembesi, Kabupaten Batanghari. Nah, kita akan banyak lagi cerita tentang sejarah turunan dari raja-raja atau pangeran dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita akan terus menggali budaya yang ada, sejarah yang ada di
Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kenapa saya sebut macam itu? Karena di Kecamatan Muara Tembesi itu adalah yang paling tertua di Provinsi Jambi. Nah, jadi daerah yang paling tertua di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Batanghari. Yang tertua di Kabupaten Batanghari ialah Kecamatan Muara Tembesi. Di Kecamatan Muara Tembesi yang paling tertua sekali adalah itu Pasar Muara Tembesi dan Rambutan Masam. Rambutan Masam ini salah satu kota pertama yang ada di Batanghari. Sama dengan kota Muara Tembesi. Mereka itu tinggal di Rambutan Masam, berjuang tidak melawan Belanda di Benteng Tembesi. Nah, dia pusat organisasinya di Bedak itu benar. Itu maka Jayo Adi Kusumo itu tinggal di Bedak. Maka nama Rambutan Masam itu kan diambil dari Bedak, itu kan diambil dari nama Pangeran Joyo Adi Kusumo. Itu bukan Jadi Bedak ya. Itu sebanyak yang tahu dengan saya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari luar untuk lebih meluruskan lagi mana yang kekurangan dari kita. Allah, manusia ini kan tak ada sepenuhnya full pengetahuan. Jadi besok guys kita mau berkunjung ke makam gitu ya, bersama Datuk Raden Sulaiman dan juga Ketua Adat Desa Rambutan Masam, Datuk Abru. Oke, ketemu lagi di perjalanan kami sampai ke Rambutan Masam besok pagi. Terima kasih. Oke semuanya, sekarang saya dan Datu-Datu ini sudah berada di makam Pangeran Adi Jayo Kusumo. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya dari yang kita sambung dari kunjungan kita ke rumah Datuk Raden Sulaiman kemarin. Nah, berikutnya ini Datu-Datu ini akan bercerita lagi apa saja yang ada di makam ini. Kita simak yuk. Baik, kita menyambung cerita kita masalah Datuk Pangeran Adi atau disebut dengan Datuk Pangeran Jayo Adi Kusumo. Sama baiklah tuh, Datuk Adi Kusumo, Pangeran Adi Tuo dia tuh. Pangeran Adi Tuo yang kita ulang kembali, yaitu anak dari Ahmad Bahrudin. Ibunya yang bernama Saripah Maryam, ibu. Jadi dia ini 9 orang kakak beradik. 9 orang itu dia ini yang tertua, jadi yang muda sekali yaitu Sultan Taha Saifuddin. Nah, selaku pangeran dia ini adalah pimpinan perang, panglima perang untuk melawan Belanda. Itu selaku menjadi pejuang Indonesia, katakan itu maka disebut dengan pangeran. Adiknya Sultan Taha yang paling bungsu, yang nomor 9 itu. Jadi Sultan Taha itu dia menjadi raja. Kalau dia ini kan pangeran pimpinan pasukan perang. Terus ininya tuh ini apa direnovasinya itu sejak kapan? 2007. Tahun? Kalau tidak salah 2007 ini anaknya cucu anak buah dia dari itu, cucu dari Datuk Raden Hamzah. Nah yang saya tahu tadi sempat diceritakan nisannya tuh ya. Yeah. Nisannya ini sempat dikabarkan dari Malaysia. Itu benar tuh? Bisa benar. cerita sedikit kenapa nisannya dari Malaysia tuh? Ya, ini nisannya keterangan daripada anak-anak cucunya diambil dari Malaysia dulu.
Itu selama semenjak beliau meninggal belum pernah dipasang nih. Saya masih ingat tahun 70-an gini lah bentuknya terkapar di sini. Tahun 2007 baru dipasang oleh Ibu Nina ya. Iya. Mantan Itu Mas Nina. Ya, itu Mah Nina, mantan polisi Jambi ya. Terus ini apa ininya tuh makamnya ini apa selama ini ada tidak keluarga yang rutin datang untuk berziarah atau dari masyarakat sekitar? Itu belum pernah. Tidak ada ya. Sebelum ini tahun 70-an ke atas itu tidak ada. Saya tahu betul lewat terus ini tahun 70 Nesan cuma terkapar di sini. Tidak berani orang dekat nih. Takut. Ya. Berarti ini nisannya emang benar-benar batu dari Malaysia, Malaysia, ya. 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 Nah, jadi selama ini perhatian apa dari desa atau pemerintah setempat ini seperti apa di makam ini? Ya, di makam ini kami telah menggali sejarah. Lihat dari internet Belanda itu kan bahwa Rambutan Masam pernah didiam oleh kerajaan. Sesuai yang cerita datuk-datuk zaman dulu yang menyebutkan bahwa Rambutan Masam ini pusat kerajaan, namanya Raja Pedak. Nah, desa Pedak ini, dusun Pedak ini disebut bersingkat dari Pangeran Ado Jayi Kusuma, disebut Pedak. Nah, ini perhatian pemerintah cukuplah. Kami di sini ada 9 makam yang dianggap wali, pahlawan, mungkin tokoh agama, mungkin tokoh bangsa yang siap direnovasi, nunggu APBDes-nya lagi. Nah, yang tadi dari kita mulai tadi ini belum dikenalkan nih, guys. Ini belum dikenalkan siapa aja datuk-datuk nih. Boleh, Datuk Raden. Ya, saya mantan kades ini. Namanya Si An Ali ya. ya, si Anali. Ini Datuk Ketua Lembaga Adat Rambutan Masam. Rambutan Masam. Datuk Usman Abu. Nah, di samping kau saudara saya Datuk Bahtiar. Jadi sebenarnya masih banyak nih cerita tentang makam Pangeran Adi Jayo Kusumo ini. Wak Seman. Wak Seman. Tahu kau Wak? Ya. Kamu Wak Seman lah yang tahu. Batu nisan itu dari Malaysia. Karena gini, kalau ada ahli warisnya, batu nisan ini dalam mengangkatnya. Kalau ada ahli warisnya, tapi kalau ahli warisnya baru bisa diangkat. Kalau orang lain tidak bisa. Kapal itu. Iya, ada. Iya, Datuk. Jadi Datuk Raden Usman itu. Karena Datuk Raden Usman itu anak buah dia, anak cucu dia. Tahun kapan ya? Jangan tahan sih. Pokok tahun 75 lah Don. Jadi Misalnya. Aku lah sini. Nanti ada pakai foto lain. Kami kan lah terkapar di sini. ada apa? Mada ada berani dekat. Keramat atau apa? 75 belum Belum. Zaman dulu kan kalau zaman dulu kan orang kan kalau dekat tanah takut tuh lah di tanah tuh Ya, ditegak. masih baring sini lagi. Tidak banyak dekat. Tahun 75 kami ngampangkan bawa aku. Dengan bapak ya. Tapi kalau ini selama ini banjir tidak sampai ke sini kan? Banjir besar semua. Ya. sebenarnya di masa Datuk jadi kepala desa dulu kami sudah berbincang-bincang. Dan nama apa? Masih banyak di tokoh-tokoh lain. Ada tokoh agama 9 keramat Pak. Karena di Rambutan Masam ini setahu saya dari cerita Mbak dulu kan, itu keramat-keramat itu kumpulnya di Rambutan Masam. Karena desa Rambutan Masam kok yang paling tertua di Kecamatan Mulu, Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi, paling tertua sekali. Jadi Rambutan Masam kok yang paling tertua sekali. Di sekolah pusat organisasi, Dari segi pusat bahasa, kerajaan. dari segi bahasa. Itu orang Siko Samo cakap dengan orang apa namanya Pekanbaru. Baru ya. Nah, berarti mungkin urbanisasi orang sana baru. Ya, Di maksudnya Siko ke situ. sehingga hanya minta perlindungan aja ini. Jadi terakhir yang datang misalnya turunan dari Pangeran Adi Jayo Kusumo ini kira-kira kapan tuh terakhir datang ke sini? Turunnya di tahun 2007 80 lah. Oh, apanya? Iya. Orang ini kan mati lah tahun abad 18. Iya, 18. Entah 17 lah po. Tadi ini lahirnya sekitar tahun 1800. Ah, yalah, Lahirnya. itu 200 tahun yang lalu. Pas lah. 200 tahun yang lalu Iya. Wak Semuanya kan turun keempat, wajar lah. Ya, karena adiknya Sultan Taha itu kan 1817. 1816 dia lahir kan.
Mak Tahir kan seperjuang Soekarno kan. Iya. Itu sama umurnya. Jadi Raden Matahir itu kan anu dia nih, cucu dia. Cucu. Anak dia ini kan Pangeran Husein. Iya. Anak Pangeran Husein ya Raden Matahir. Masih keturunan orang kayu hitam. Iya. Jadi Raja Jambi. Matahir itu anak buah dari Sultan Taha. Hmm. Jadi dia kedulur Sultan Taha yang tua Jadi sekali. untuk jelas. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu turunan dari Pangeran Adi Joyokusumo. Nah, silakan Datuk Raden untuk menceritakan bagaimana sejarah dari turunan atau pangeran. Jadi dari Pangeran Adi, ya, Pangeran Adi anaknya itu Pangeran Husein. Pangeran Husein jadi punya anak tadi Fatimah Khawijah, Raden Matahir, Raden Kasim, dan Raden Yusuf dan Raden Ahmad. Dan Yusuf. Nah jadi kok karena dia kan bininya dua, jadi yang ke maknya lain, yang ke bapaknya lain. Jadi dia ini yang ke larinya ke Sigo itu lari ke Ratu Masnya Nina tadi. Nah, yang larinya maknya yang sebelah Kabudo lari ke Raden Yusuf tadi. Jelas anak Raden Yusuf itu Saidah, Raden Usman, Raden Tahir lagi, ambil lagi, itu Raden Ahmad lagi, Raden Tahir.